Shalom, selamat sore, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 23 April 2023. Yang pertama, Warta Keuangan. A. Penerimaan pertanggal 16 April sampai dengan 22 April 2023 sebesar Rp96.198.400. B. Pengeluaran pertanggal 16 April sampai dengan 22 April 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Perpuluhan 100% Rp34.350.000. B. Setoran wajib jemaat 40% Rp16.360.800. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai sebesar 20% Rp8.180.400. C. Belanja jemaat per tanggal 16 April sampai dengan 22 April 2023 Rp50.251.000. Kedua, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 16 April 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur sebanyak 307 orang. 2. Ibadah jam 09.00 di gedung gereja sebanyak 542 orang melalui live streaming sebanyak 261 orang. 3. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja berjumlah 346 orang. Ketiga, warta ibadah. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI Teol, Majelis Piket Rayon SGO, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, Kantoria Ibu Penetua D. Kawaine. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 April 2023, jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Max Waromi, bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Warta tambahan. A. Niat nikah. Niat nikah Saudara Irfan Roberto Sapulete, lahir di Sorong pada tanggal 5 Oktober 1997, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak John Maso dan Ibu Kristina Sapulete. Alamat Jalan Gurabesi nomor 5 Klofkam, Rayon Klofkam. Dengan Saudari Evelyn Antoneta Karuri, lahir di Jayapura pada tanggal 10 Februari 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Elia Karuri SE dan Ibu Meti Foni Sanaki. Alamat Jalan Gurabesi nomor 5 Klofkam, Rayon Klofkam. Pengembalaan nikah oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH pada pasangan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah Majelis Rayon Klofkam. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilahkan berdiri. Terima kasih.
B. Pertemuan Majelis Urusan Misi Penginjilan, Pemuridan, dan Kemitraan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023, Badan Pekerja Klasis Port Numbai melalui Komisi Misi Penginjilan, Pemuridan, dan Kemitraan mengundang Bapak Ibu Majelis Jemaat Urusan Misi Penginjilan, Pemuridan, dan Kemitraan untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Gereja GKI Bahtera Hayat Hamadi Angkatan Laut. C. Perayaan HUT ke-115 tahun Injil masuk di Maudori, Biak, Supior. Dalam rangka perayaan HUT ke-115 tahun Injil masuk di Maudori, Biak, Supior pada tanggal 26 April 2023 direncanakan akan dihadiri oleh seluruh masyarakat Biak, warga GKI, dan denominasi gereja-gereja di tanah Papua dari Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kota Jayapura. Maka Dewan Adat KNKN Biak Papua wilayah Tanah Tabi melalui panitia pelaksana mengundang warga jemaat orang Biak, Mamri, Mansonanem, Binshowi, Binkon Biak dapat berkesempatan mengikuti ibadah syukur pada hari Rabu 26 April 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Auditorium Universitas Cendrawasih. D. Pertemuan Majelis Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan. Badan Pekerja Klasis Port Numbai melalui Komisi Pelayanan Kasih dan Keadilan mengundang Bapak Ibu Majelis Jemaat Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 jam 10.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Ruang Serbaguna Jemaat Pengharapan Jayapura. E. Konsolidasi Persekutuan Anggota Muda GKI Pengharapan. Konsolidasi Persekutuan Anggota Muda PAM GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Ruang Serbaguna Jemaat Pengharapan Jayapura. F. Penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Geisler Papua. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Geisler Papua telah membuka pendaftaran. Pendaftaran gelombang pertama tanggal 1 Maret sampai dengan 3 Juni 2023 dan pendaftaran gelombang kedua tanggal 5 Juni sampai dengan 5 Agustus 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. G. Politeknik Penerbangan Jayapura. Disampaikan bahwa Politeknik Penerbangan Jayapura merupakan salah satu pendidikan tinggi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan, akan melaksanakan seleksi penerimaan calon taruna-taruni Sepencatar Kemenhub tahun 2023. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. H. Tangguk Persembahan. Disampaikan kepada jemaat bahwa dengan melihat kondisi pemberlakuan satu tangguk yang belum dapat menjawab kebutuhan belanja jemaat, maka dengan ini kembali akan ditambahkan satu tangguk ekstra demi menopang pelayanan. I. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris, kartu iuran pembangunan, dan partisipasi jemaat per tanggal 22 April 2023 berjumlah Rp530.967.010. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. J. Penutup. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura
dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Jemaat diingatkan untuk tidak mengaktifkan handphone atau telepon selama ibadah berlangsung agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Jemaat tidak diperkenankan duduk atau berdiri dan santai-santai di luar gedung gereja pada saat ibadah sedang berlangsung. Setelah beribadah sebelum meninggalkan ruang ibadah, jemaat diimbau untuk tidak meninggalkan tisu atau kertas atau pembungkus permen dan lain sebagainya. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Ea Watopa STH, Sekretaris Penetua Marlin Mual Rahareng SPD. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi hari yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Tuhan, suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 18, Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu, berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat setelah merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 136 ayat 1 ayat 3. Dan setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah, kita mengaminkannya dengan nyanyian rohani 137 ayat 1. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami, menjaga, menuntun, dan memelihara kami, sehingga di sore hari ini kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan beribadah bersama-sama. Kami datang tunduk di hadapan-Mu, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tutur kata kami, sikap, bahkan apa yang lahir dari hati dan pikiran kami seringkali mendukacitakan hati sesama dan mendukacitakan hati Tuhan. Kalau hari ini kami masih hidup, itu karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, dalam kerendahan hati kami mohon, ampunkanlah seluruh pelanggaran dan dosa kami. Maafkanlah kami Tuhan, supaya kami tetap layak disebut anak-anak milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membawa kehidupan kami untuk dituntun, diatur oleh Tuhan. Amin. Di depan mata Yesus kubuka kehidupanku. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku, dan isi hati yang baru di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku dan hidupku beri semu di depan mata Yesus. Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 137 ayat yang pertama, sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berai, melihat itu aku heran, kasih sayang yang ajaib, lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Jemaat kita akan menerima hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita semua melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita terambil dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan bagi kita di minggu ini beriman teguh di tengah badai kehidupan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup orang Kristen itu tidak pernah luput dari yang namanya persoalan, tantangan, masalah, hambatan, dan pergumulan. Tapi juga di dalamnya ada sukacita. Hari ini mungkin yang duduk dalam ruang ibadah ini juga datang dengan berbagai hal yang tadi saya katakan. Datang dengan pergumulan, datang dengan tantangan, datang dengan masalah, hambatan, kegalauan hati. Tapi juga ada yang datang di sore hari ini dengan sukacita. Nah, setiap orang tidak pernah luput dari yang tadi saya katakan. Karena kita masih ada di dunia, kita belum ada di sorga Bapak Ibu. Tokoh-tokoh Alkitab dan persekutuan orang-orang percaya dari masa ke masa Bapak Ibu Saudara sering berhadapan dengan hal-hal tersebut. Itulah sebabnya gereja terus terpanggil untuk membuktikan kemurnian iman di tengah-tengah perubahan zaman dengan berbagai kenyataan yang harus dihadapi. Saya, Bapak Ibu Saudara, juga harus membuktikan kemurnian iman kita di tengah-tengah perubahan zaman yang semakin hari semakin cepat dengan kenyataan-kenyataan dengan perubahan zaman yang kita hadapi. Penderitaan, kesukaran, penganiayaan, tantangan, persoalan karena iman kepada Kristus bukan pengalaman yang asing bagi gereja. Nah, semuanya itu dialami agar supaya iman orang-orang percaya memiliki nilai, memiliki kualitas, sehingga iman orang percaya itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Iman orang-orang percaya itu tidak mudah terbawa oleh arus zaman yang menyesatkan. Hari ini beriman kepada Tuhan, besok ada tawaran, iman itu luntur. Hari ini iman teguh, besok ada tawaran yang menggiurkan, iman mulai runtuh. Iman suam-suam kuku, kadang panas, kadang dingin. Keberadaan gereja, keberadaan saya dan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah dunia ini tidak terlepas dari panggilan kita untuk bersaksi tentang karya selamat Allah di dalam Yesus Kristus itu dengan penuh ketaatan, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara adalah menyaksikan karya selamat Allah di dalam Yesus Kristus itu bagi dunia ini, apapun tantangan yang kita hadapi.
Dan kemurnian iman itu akan teruji ketika kita melewati suatu proses yang sangat sulit, lalu akhirnya mengalami kemenangan untuk menuju pada tingkat kedewasaan iman itu sendiri. Sebab pengutusan saya dan Bapak Ibu Saudara ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Saya kembali sampaikan bahwa pengutusan kita, pengutusan gereja, saya dan Bapak Ibu Saudara yang disebut gereja itu, pengutusan kita ke dalam dunia bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, melainkan untuk melaksanakan kehendak Allah. Kita menggarami dan menerangi dunia ini. Kita membawa pengaruh bagi dunia ini, bukan kita serupa dengan dunia. Kita memang ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita anak-anak Allah yang ditempatkan di dunia ini untuk mempengaruhi dunia ini dengan iman, percaya, ketaatan, dan kepatuhan kita. Oleh sebab itu, sebagai gereja secara personal, saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi juga sebagai persekutuan, kita diajak hari ini untuk merenungkan tema kita, beriman teguh di tengah badai kehidupan. Jemaat, menurut tradisi, menurut anggapan umum bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus yang merupakan salah satu murid Tuhan Yesus, sebagaimana tercatat dalam pembukaan pembacaan kita ayat yang pertama. Secara garis besar, surat Rasul Petrus yang pertama ini bertujuan untuk memberikan penguatan iman kepada jemaat Kristen bukan Yahudi yang tersebar di 5 provinsi dari kerajaan Romawi. Pada ayat 1 dikatakan mereka ada di Pontus, mereka ada di Galatia, mereka ada di Kapadokia, mereka ada di Asia Kecil, mereka ada di Bitinia. Surat ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada mereka. Kenapa memberikan penguatan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara? Karena isi surat ini menggambarkan ada sebuah peristiwa yang penuh dengan tekanan, peristiwa yang penuh dengan penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen karena iman dan pemberitaan Injil tentang Yesus itu. Sebab pada masa itu ada banyak orang Kristen mengalami siksaan, bahkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Tekanan, penganiayaan, hambatan itu terjadi dari berbagai pihak, Bapak Ibu Saudara. Baik itu datang dari penguasa kekaisaran Romawi, tapi juga dari kelompok masyarakat penyembah-penyembah berhala yang merasa terusik ketika nama Yesus itu disampaikan. Mereka merasa terusik ketika orang-orang Kristen itu mempertahankan iman mereka. Mereka merasa terusik dengan pemberitaan Injil tentang Yesus. Orang-orang penyembah berhala merasa terusik dengan ajaran kekristenan. Makanya surat ini ditulis untuk memberikan penguatan kepada jemaat di sana. Jemaat Kapadokia yang ada di 5 provinsi itu. Karena situasi dan kondisi itu. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, pada bagian awal surat ini ditegaskan bahwa sebagai orang-orang Kristen, mereka adalah orang-orang pilihan Allah, mereka adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh, supaya apa? Supaya mereka taat kepada Yesus Kristus pada ayat yang kedua. Karena oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, mereka telah dibaharui, mereka telah lahir kembali sebagai orang-orang percaya kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan, penuh kekudusan dan kekekalan. Yesus mati, tapi dia bangkit. Kebangkitannya itu memberikan pengharapan, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita duduk, itu karena kita punya pengharapan tentang Yesus yang mati dan bangkit itu. Itulah sebabnya penulis surat ini memiliki tujuan penting, agar jemaat sadar, mereka harus siap sedia ketika mereka berhadapan dengan yang namanya tantangan, yang namanya penderitaan, oleh sebab iman mereka kepada Kristus. Ini bukan soal yang gampang, Bapak Ibu. Ada penganiayaan, ada siksaan bagi mereka yang mengaku imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang terus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, perikop bacaan ini diawali dengan pujian kepada Allah sumber rahmat
dan keselamatan yang telah berkarya melalui Tuhan Yesus Kristus, yang mereka imani bahwa hanya oleh karena anugerah Allah maka keselamatan itu dapat mereka miliki. Hanya karena anugerah Allah lewat Yesus Kristus yang mati kemudian bangkit itu, maka karya keselamatan itu dapat saya dan Bapak Ibu Saudara miliki sampai hari ini. Kalau Yesus mati dan mati untuk selama-lamanya telah bangkit, kepercayaan kita itu sia-sia. Tapi karena kita percaya pada Yesus yang mati kemudian bangkit, maka kepercayaan kita itu benar, pasti. Ya dan amin. Itulah sebabnya dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat disampaikan di sana, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Dan ini konsep keselamatan yang menjadi pijakan iman Kristen. Keselamatan adalah anugerah pemberian Allah, diterima cuma-cuma, tidak bayar. Dan anugerah keselamatan itu tidak pernah binasa, tidak pernah cemar, tidak pernah layu. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, Allah telah memilih suatu umat untuk menikmati keselamatan akhir zaman itu. Zaman akhir itu ayat yang kelima pembacaan kita. Maka dari itu penulis menasihati jemaat untuk tetap bergembira, bersuka cita, sekalipun harus menjalani kenyataan hidup yang penuh dengan duka cita, pencobaan, tantangan, persoalan, pergumulan dan lain sebagainya. Ayat 6 pembacaan kita. Sebab sesungguhnya di balik peristiwa derita, duka cita, pencobaan yang dialami dalam kesementaraan waktu itu, telah tersedia sukacita yang mulia, telah tersedia keselamatan jiwa yang merupakan warisan kekal, yang tersimpan di sorga bagi setiap orang yang mampu bertahan menghadapi berbagai macam pencobaan. Makanya disampaikan di sorga itu tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi hambatan. Semua belum sampai di sana, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat kita akan sampai di sana, dan sampai di sana itu melalui proses yang namanya kematian. Untuk itu bagian ini mau mengingatkan kita bahwa kumpul yang baik di dunia ini, supaya sampai di surga kita menerima sukacita yang menjadi warisan kekal itu, yang sedang tersimpan di surga itu. Dan adapun tujuan dari semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita, atau dengan kata lain supaya iman menjadi teguh dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Segala penderitaan, segala duka cita, segala pencobaan adalah alat uji yang ampuh terhadap seberapa besar kemurnian iman orang-orang percaya. Dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, di sana disampaikan terdapat perbandingan antara iman dan emas, di mana kepercayaan kepada Allah yaitu iman itu lebih berharga daripada emas yang fana. Dan layaknya seperti emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, demikian juga iman setiap orang-orang percaya. Iman itu diuji dengan api pemurnian. Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai proses yang Tuhan lakukan untuk menguduskan, menyelamatkan umat pilihannya, sehingga memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari penghakiman itu tiba. Jadi ujian itu ibarat seperti api bagi emas untuk mengetahui kemurniannya. Sebab iman yang teruji akan sanggup menembus batas-batas logika, di mana kita tetap mengasihi Dia, kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap ada dalam ketaatan kepada Dia. Kita belum pernah bertemu dengan Dia Yesus, tapi dalam semua proses itu kita tahu bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Itu iman. Dalam proses pemurnian itu akan menembus batas-batas logika kita, di mana kita tetap mengasihi Dia walaupun ada di tengah-tengah tantangan. Kita percaya kepada Dia walaupun kita ada di tengah-tengah masalah, dan kita tetap setia kepada Dia walaupun ada di tengah-tengah persoalan. Keyakinan seperti inilah Bapak Ibu Saudara yang membawa setiap orang percaya
untuk mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa. Dalam uraian pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, pernyataan pendukung yang dipakai untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus sebagai penggenapan nubuat para nabi, yang kini semua karya penggenapannya telah menjadi berita Injil. Hari ini dia juga disampaikan dalam pemberitaan Injil itu. Apa makna bagian ini bagi saya dan Bapak Ibu Saudara? Kita bukan orang yang tinggal di 5 provinsi itu. Kita ada dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kita ada di kota Jayapura, kita tinggal dan hidup di tanah Papua di Indonesia. Apa makna bagian ini bagi kita? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang murni, iman yang sejati akan tetap bertahan di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan, persoalan, dan tantangan. Kemarin ada satu teman bilang, "Pendeta, saya dibuat sampai saya sudah tidak tahu saya mau bikin apa lagi. Orang membuli saya dan segala macamnya. Saya dipindahkan tiba-tiba." Saya bilang, emas itu mau taruh sampai dipecek juga tetap emas. Dia tidak akan pernah berubah jadi batu. Emas itu mau ditaruh di tumpukan apapun dia akan keluar emas. Dia tidak pernah berubah. Untuk itu, di mana saja kau ditempatkan, siapa saja yang membuli engkau, siapa saja yang menyakiti engkau, kau tetap akan keluar seperti emas kalau kau tetap bertahan dengan iman. Iman yang murni dan sejati akan tetap bertahan di tengah-tengah penganiayaan, penderitaan. Hari ini tadi awal saya bilang, mungkin hari ini ada yang duduk dengan beban persoalan, pergumulan, tantangan, masalah. Tapi dalam proses ini kalau kita melewatinya dengan baik, menaruh Tuhan di dalamnya, maka kehidupan kita sedang dimurnikan seperti emas itu. Karya keselamatan yang melewati penderitaan, penghinaan, penyaliban, dan kematian, semua sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Kemuliaan melalui kebangkitannya itu menjadi bagian miliknya dari antara orang mati. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, dia bangkit dan dia menerima kemuliaan itu. Dan hal ini menjadi berita Injil, Bapak Ibu Saudara. Hal ini sekaligus menjadi teladan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita harus terus menyiarkan itu, menyampaikan itu. Tidak hanya menyampaikan dan menyiarkan itu, tapi juga butuh ketaatan, kepatuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab penderitaan Kristus di kayu salib telah menyediakan kehidupan baru selama-lamanya bagi orang yang beriman kepadanya. Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang-orang percaya bahwa kebangkitannya dan kehidupan kekal jauh melebihi apapun juga. Saya tidak bilang kita tidak boleh jadi orang kaya, tidak. Saya tidak bilang kita tidak boleh kerja cari uang, tidak. Kita ada di dunia, kita bekerja, kita mengusahakan segala sesuatu untuk membawa kesejahteraan bagi kita semua. Tapi fokus kita adalah kepada Dia sang pemberi berkat itu, bukan kepada apa yang kita cari dan dapati. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Kristus yang bangkit dan hidup, Dia senantiasa menyertai, Dia senantiasa menguatkan iman anak-anak milik kepunyaannya dalam pengharapan sungguh kepadanya, untuk tetap tabah, setia, sampai pewujudan kemuliaan surgawi dinyatakan kepada setiap orang yang tekun dan beriman. Penderitaan di dunia adalah kenyataan hidup yang saya dan Bapak Ibu Saudara harus hadapi dengan berbagai keadaannya. Saya selalu katakan setiap orang punya musim dalam kehidupannya. Ada musim panas, musim kering, musim hujan, musim badai. Tapi bagaimana setiap orang menyikapinya dengan baik, melewati setiap musim itu bersama-sama dengan Tuhan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penderitaan, persoalan, tantangan, hambatan itu harus dilihat dari sudut pandang iman, yakni untuk memurnikan, bukan untuk menjatuhkan. Ini kali ketiga saya bicara di mimbar ini. Orang punya pergumulan sakit,
Dia tidak koreksi dirinya dengan baik, mungkin makan salah, mungkin tidak istirahat dengan baik, kemudian sakit dan tidak sembuh, berdoa untuk Tuhan tidak sembuh, putus asa, cari orang pintar. Orang pintar bilang, tetangga sebelah yang buat kau itu. Marah tetangga sebelah. Datang ke orang pintar, datang ke dukun-dukun, bilang, orang yang duduk di depan kau yang bikin kau. Marah orang yang duduk di depan di tempat kerja, padahal soalnya kecil, hanya karena tidak istirahat dengan baik, hanya karena tidak menjaga pola makan dengan baik, makanya sakit. Ada banyak hal yang membuat iman orang percaya luntur karena tidak taat, tidak patuh dan dengar-dengaran. Untuk itu, bagian hari ini mengingatkan kita semua, mari tetap beriman kepada Kristus, sebab hanya beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, dan hanya dapat diperoleh apabila iman kita itu bertumbuh dan berbuah. Mari hitung umur kita masing-masing. Sampai hari ini sapu umur seberapa? Dalam sekian umur saya dan Bapak Ibu Saudara itu, mari buat pertanyaan sebagai evaluasi diri. Dalam perjalanan saya itu, iman saya sudah bertumbuh dan berbuah seberapa banyak? Dalam perjalanan usia saya itu, apakah iman saya adalah iman yang suam-suam kuku, kadang panas, kadang dingin? Ataukah dalam perjalanan usia saya sampai dengan hari ini, iman saya adalah iman yang tetap kokoh, iman yang hanya terarah pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan memberikan pengharapan itu. Biarlah masing-masing orang mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupannya. Jemaat, mari tetap beriman teguh di tengah badai kehidupan yang kita hadapi. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 393. Kidung Jemaat 393. Dengarlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kidung Jemaat 393, kita menyanyi sambil persembahan syukur dijalankan. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih dengan segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami datang dan mempersembahkan apa yang ada di dalam kehidupan kami lewat persembahan-persembahan syukur kami. Bapa, berkatilah seluruh persembahan umat-Mu yang dibawa di hari ini. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam seluruh tugas tanggung jawab, kerja, usaha mata pencaharian yang Tuhan Allah percayakan. Biarlah dengan berkat-berkat itu mereka dapat menghidupi kehidupan mereka baik pribadi dan keluarga. Dan ketika mereka hari ini memberi kepada dalam persembahan ini, sebagai tanda mereka menopang seluruh pekerjaan dan pelayanan Tuhan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat Klasi Sinode, bahkan di berbagai-bagai tempat. Selesai ibadah ini, Bapak Ibu Majelis akan menghitung derma-derma ini. Tuhan menolong supaya Bapak Ibu dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini, Tuhan memampukan mereka supaya mereka juga dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Di altar-Mu yang kudus, ajar kami Tuhan untuk tahu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ada pribadi, ada keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak menikmatinya sendiri, tapi mereka terus berbagi kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang tidak mampu. Tuhan juga memberkati hidup mereka. Inilah doa dan syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang agung bagi kami semua. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita akan mengaminkannya dengan nyanyian rohani 77 ayat yang keempat. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang.
Nyanyian rohani 77 ayat yang keempat, pujian syukur dan hormat. Pujian syukur dan hormat Tuhanku dan Allahku, telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu, telah ku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin. Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu di hari ini, yang mengingatkan kami semua untuk beriman teguh di tengah-tengah situasi kehidupan. Tuhan menolong kami supaya dalam semua proses kehidupan yang kami lalui, iman kami terus dimurnikan. Kami menjadi orang-orang percaya milik kepunyaan Tuhan, yang hanya memandang kepada Engkau Tuhan di tengah-tengah musim-musim kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang percaya yang taat, orang-orang percaya yang setia, walaupun ada di tengah-tengah tantangan, persoalan, hambatan kehidupan. Roh Kudus menolong kami memperbaharui komitmen iman kami, supaya kami tetap teguh, kami tetap kuat berdiri, walaupun ada badai kehidupan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba berdoa dan menyerahkan gereja dan pemerintah, Klasis GKI Port Numbai, Sinode GKI di Tanah Papua, bahkan jemaat-jemaat yang ada dalam lingkup pelayanan GKI di Tanah Papua, gereja Tuhan di dunia, di Asia, di Indonesia, di Papua. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan gereja kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Biarlah mereka menjalankannya dengan baik dalam ketaatan, kesungguhan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Kota Jayapura, kabupaten-kabupaten yang ada, Tuhan menolong para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua kabinet, pimpinan-pimpinan di aras eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tuhan memampukan supaya mereka menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pergumulan dan kebutuhan jemaat, badan pelayan unsur, alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, SD Senasaba dan PAUD Pengharapan, Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG, Panitia Pembangunan, Panitia Sidang Jemaat ke-33 tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam semua tugas tanggung jawab peran yang Tuhan Allah percayakan. Berikan semua kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, bijaksana dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan Allah percayakan. Secara khusus Panitia Pembangunan, Panitia Sidang Jemaat ke-33 tahun yang dipercayakan kepada Rayon Gajah Putih. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu ketika mereka ada dalam usaha pencaharian dana. Mereka datang hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan membuka jalan, dan biarlah kami semua sebagai jemaat, biarlah kami terus dapat menopang apa yang menjadi kebutuhan dari Panitia Pembangunan, tapi juga Panitia Sidang Jemaat ke-33 tahun Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan Yesus memberkati dan menolong mereka yang ada di sisi kehidupan orang tua tapi jauh terpisah dari kehidupan orang tua mereka. Di mana saja mereka berada, tangan pengasihan Allah menjangkau dan menjaga mereka. Bahkan ada suami istri yang harus terpisah karena tugas tanggung jawab kerja. Bahkan mungkin ada yang sedang mengikuti pendidikan lanjutan.
di mana saja mereka berada. Penjagaan pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Para pelayan firman dalam jemaat, penatua Siamas di 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan menolong kami semua hamba-hambamu dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Biarlah kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus PKB Rayon APO yang mewakili Jemaat GKI Pengharapan Jayapura ke Klasi Senggi, Tuhan menolong semua pelayanan yang mereka buat. Kapanpun mereka kembali ke Jayapura, antar dan bawa pulang kembali dengan selamat. Program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan memberkati. Bahkan pelayanan-pelayanan kami di minggu pelayanan yang baru, Tuhan memberkati. Warga jemaat yang sakit di rumah sakit, mereka yang harus dirujuk keluar dari Jayapura untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut, bahkan mungkin yang hadir di sore hari ini datang dengan beban gumulan sakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, kami percaya kuasa kesembuhan menjadi bagian milik mereka. Pemulihan terjadi, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Janda, duda, orang-orang tua lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, anak-anak yatim piatu, Tuhan sayang pelihara dengan kasih Tuhan sendiri. Ibu-ibu yang sedang mengandung, berkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Majelis jemaat yang bertugas di saat ini dari Rayon SGO, Tuhan memberkati hamba-hambamu dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan di hari ini, Tuhan memberkati dan pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat. Lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Situasi keamanan di Indonesia, secara khusus di Papua, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Upaya pembebasan untuk pilot yang sedang disandra, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan buka jalan supaya pilot ini dapat diselamatkan. Situasi yang terjadi di beberapa daerah di Papua, konflik yang sementara ada, Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan. Hentikanlah pertumpahan darah di atas tanah ini. Kami semua mau hidup aman dan damai. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk membawa kebaikan bagi kami semua. Tempat di mana kami berdiri, kami tinggal, kami diami, kami punya tugas tanggung jawab untuk mendoakannya. Sebab kesejahteraan kota di mana kami ada akan menjadi kesejahteraan kami. Siapapun yang sedang merancang kejahatan di atas tanah Papua ini, di Indonesia, dalam tempat-Mu yang kudus ini, dari pusat pemberitaan tentang Engkau Tuhan, kami sehati, kami ikat, kami putuskan, kami patahkan, supaya rancangan-rancangan jahat iblis itu tidak menguasai tanah dan negeri kami, menguasai Indonesia bahkan dunia. Kami semua mau hidup dalam damai dan sejahtera Allah. Kami mohon Tuhan tolong kami semua. Bapak Lukas NMB, beberapa bupati yang sedang ada dalam proses pemeriksaan di KPK, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Tuhan, ini kami terbatas dalam banyak hal. Dalam keterbatasan kami itu, kami mohon Tuhan menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Kami mau pulang, Bapak antar dan bawa pulang kami kembali ke rumah kami masing-masing. Ada hormat, puji dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami punya iman tetap kuat dan teguh di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami hadapi. Inilah doa dan syukur serta syafaat kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi.
atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 370, ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 dalam keadaan berdiri. Dan pada ayat yang ketiga nanti kita akan menyanyikannya setelah kita menerima berkat Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bersama juru selamat hatiku teguh. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat, terima kasih untuk persekutuan ibadah di sore hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua, dan biarlah iman dan percaya kita tetap teguh dalam situasi dan kondisi apapun. Terimalah salam dari kami, selamat hari Minggu, Shalom.